Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Nursoba SI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Perbandingan Mazhab. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ika Puspitasari. Saya akan memaparkan sedikit tentang corak istinbat ahkam Muhammadiyah. Seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah sangat menekankan pada pengembangan ijtihad. Sebaliknya, mengecam sikap taklid. Mereka juga menolak bid'ah, kufarot, dan tahayul. Teologi Muhammadiyah tampaknya lebih dekat kepada teologi Asy'ariyah dan Salafiyah yang tradisional ketimbang teologi rasional Mu'tazilah. Dalam bidang fikih, Muhammadiyah menggunakan metode ijma', istihsan, maslahat al-mursalat, dan sad al-zari'ah sebagai pendukung atas ketiga sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan persamaan ilat atau qiyas. Hal ini mengindikasikan bahwa Muhammadiyah memiliki istinbat khas, tidak terikat pada metode mazhab tertentu, namun tidak terlepas dari metode mazhab yang telah eksis. Sebelum kita lanjut, kita akan mengupas salah satu 3 komponen, yaitu istinbat, ijtihad, dan tasyri'. Yang pertama yaitu, apa itu istinbat? Istinbat menurut istilah yaitu berakar kata dari nab, yang berarti air yang pertama kali keluar dari sumur yang digali. Secara etimologis berarti mengeluarkan atau mengambil air dari sumbernya. Selanjutnya yaitu, apa itu ijtihad? Ijtihad menurut istilah berasal dari kata juhdun yang bermakna tenaga, kuasa, dan daya. Ia lebih berkesan pada usaha sekuat tenaga untuk memecahkan dan menghilangkan sebuah beban yang berat. Dan menurut terminologi sendiri, berarti kegiatan mengerahkan daya dan upaya maksimal untuk menemukan hukum suatu peristiwa atau perbuatan yang masih bersifat zani dengan menggalinya dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu, apa itu tasyri'? Tasyri' menurut istilah berarti membuat jalan raya. Selain itu, ia juga bisa diartikan sumber air minum, sumber air yang dituju oleh manusia dan makhluk lainnya untuk diminum. Sedangkan menurut terminologi, yaitu sebagai proses pembuatan jalan atau rangkaian hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umatnya melalui para rasulnya, agar mereka dengan mengerjakan rangkaian tersebut aman, selamat di dunia dan akhirat. Manfaatnya setara dengan manfaat air bagi kehidupan. Organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Faktor yang melatar belakangi berdirinya adalah kondisi sosial dan religius umat Islam yang terpuruk. Hal ini ditandai dengan praktik Islam yang tidak lagi berdasarkan nilai-nilai otentik dan banyaknya peribadatan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal itu dikarenakan pengaruh tradisi Hindu dan Buddha yang terakulturasi dengan ajaran Islam yang datang belakangan ke Indonesia, sehingga memunculkan fenomena bid'ah, tahayul, dan kufarat. Kondisi umat Islam juga mengalami kemunduran di bawah penjajahan Belanda dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan. Selain itu, kekuasaan Belanda juga membuka misi kristenisasi dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tajdid atau pembaharuan Islam menjadi agenda penting yang diinisiasi oleh Ahmad Dahlan, di mana sangat terpengaruh oleh gerakan reformasi Islam di Mesir yang diinisiasi oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dengan mengaungkan semangat ijtihad dan semboyan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu Majelis Tarjim Muhammadiyah atau kelembagaan. Jadi dalam corak istinbat Muhammadiyah ini, Muhammadiyah memiliki
sebuah kelembagaan, yaitu Majelis Tarjih, yang mana majelis ini berdiri pada tahun 1927 Masehi. Pendirian lembaga ini didasari atas berkembangnya Muhammadiyah secara organisasi yang berimplikasi kepada banyaknya anggota. Peningkatan jumlah anggota ini sekaligus memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan 4 perselisihan tersebut, serta menghindari adanya perpecahan antara warga Muhammadiyah. Maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Melalui keputusan Kongres ke-16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang disebut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tugasnya yaitu sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antara beberapa pendapat yang ada dalam hasanah pemikiran Islam yang dipandang lebih kuat. Selain itu, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga Muhammadiyah khususnya. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat, dan menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah, mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam. Dan masih banyak lagi tugas-tugas dari Majelis Tarjih. Corak Istinbat Ahkam Muhammadiyah. Majelis Tarjih sebagai lembaga mekanisme ijtihad Muhammadiyah telah memiliki pokok-pokok manhaj atau bisa disebut metode dalam mengistinbatkan hukum. Pokok-pokok manhaj ini yaitu pertama, di dalam beristidlal. Dasar utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Shahihah atau Maqbulah. Terus yang kedua yaitu dalam menetapkan suatu putusan dilakukan dengan cara musyawarah. Jadi dalam corak istinbat ahkam Muhammadiyah ini mereka sangat menekankan pada cara musyawarah. Terus yang ketiga yaitu dalam menetapkan suatu ketentuan hukum, Majelis Tarjih tidak mengingatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. Terus yang keempat yaitu Majelis Tarjih berprinsip terbuka dan toleran, tidak beranggapan bahwa hanya putusan Majelis Tarjih yang paling benar. Terus selanjutnya yaitu dalam menetapkan ajaran bidang akidah hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir. Terus yang keenam yaitu Majelis Tarjih menerima ijma' sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasar menetapkan suatu putusan. Jadi Majelis Tarjih ini memutuskan suatu keputusan itu menerimanya dari sebuah ijma sahabat Nabi. Terus yang ketujuh yaitu terhadap dalil-dalil yang tampak berta'arud digunakan cara-cara al-jam'u wa taufiq, jika tidak mungkin baru digunakan tarjih. Yang selanjutnya yaitu macam-macam ijtihad yang ditempuh Majelis Tarjih. Yang pertama, ijtihad bayani. Ijtihad bayani itu ijtihad terhadap nas yang mujmal, baik karena belum jelas makna yang dimaksud maupun karena suatu lafal yang mengandung makna ganda atau musytarok, atau juga karena pengertian lafal dan ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang jumbuh atau mutasyabih, ataupun adanya dalil-dalil yang tampak ditempuh jalan al-jam kemudian tarjih. Terus yang kedua yaitu ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi yaitu menganalogikan hukum yang disebut dalam nas kepada masalah baru yang belum ada hukumnya dalam nas karena adanya persamaan ilat. Yang ketiga yaitu ijtihad istislahi, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak disebutkan di dalam nas sama sekali secara khusus maupun tidak ada nas mengenai masalah yang ada kesamaannya. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui tentang kaidah-kaidah putusan Majelis Tarjih. Yang pertama yaitu hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujjah. Terus yang kedua yaitu hadis mauquf
yang dihukum marfu dapat menjadi hujah. Yang ketiga, hadis mursal sahabi dapat dijadikan hujah apabila ada qarinah yang menunjukkan persambungan sanadnya. Yang keempat yaitu hadis-hadis mursal tabi semata tidak dapat dijadikan hujah. Yang kelima yaitu hadis-hadis dhaif yang kuat menguatkan tidak dapat dijadikan hujah kecuali jika banyak jalan periwayatannya. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, dalam menilai perawi hadis jarah didahulukan atas takdil setelah adanya keterangan yang muktabar berdasarkan alasan syara'. Yang selanjutnya ataupun ini adalah pembahasan terakhir kita, yaitu saya akan menjelaskan tentang perbandingan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail NU. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari keduanya. Yang pertama itu dari segi perbedaan. Dari segi perbedaan yang pertama, dalam metode istinbat tarjih, adalah metode langsung merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab. Sedangkan lajnah lebih memilih melewati pendapat para imam tersebut dengan pertimbangan jalinan mata rantai keilmuan atau sanad. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan pemahaman dan pemakaian beberapa nomenklatur, diantaranya taklid, ijtihad, dan qiyas. Sedangkan perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan genealogi pemikiran. Transmisi keilmuan tarjih berhulu pada konsep purifikasi Islam yang dibangun oleh para ulama pembaharu seperti Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, dan juga Muhammad Abduh. Adapun transmisi lajnah lebih mengambil pada pendapat para ulama-ulama yang terafiliasi pada ulama Haramain yang cenderung konservatif seperti Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Al-Batani, dan Syekh Mahfudz Al-Tirmasi. Selanjutnya itu persamaan dari keduanya, yaitu terafiliasinya kepada Sunni, substansi hukum yang ditetapkan, kedekatan kultural dan garis keilmuan pendirinya, hingga pada kenyataan bahwa yang dipertentangkan adalah permasalahan far'iyah bukan usuliyah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan untuk kalian. Bila ada kesalahan dalam kata-kata saya menyampaikan, ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.